Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, NPM 2341107. Today I will explain about the material manajemen penjualan dan kewirausahaan. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penjualan dan kewirausahaan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Penjualan menjadi sumber utama pendapatan perusahaan, sedangkan kewirausahaan menjadi motor pergerak dalam menciptakan ide, inovasi, serta pengembangan usaha. Tanpa adanya penjualan, suatu bisnis tidak akan mampu bertahan karena tidak menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, tanpa jiwa kewirausahaan, bisnis akan sulit berkembang dan cenderung tertinggal dari pesaing. Di era modern seperti sekarang, perusahaan tren pasar terjadi dengan sangat cepat. Konsumen semakin kritis dalam memilih produk, tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, manfaat, serta pengalaman yang diberikan. Oleh karena itu, perilaku usaha dituntut untuk tidak hanya mampu menjual, tetapi juga mampu memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai tumbuh. Dengan memahami manajemen penjualan dan kewirausahaan, perilaku usaha dapat menjalankan bisnis secara lebih terarah maupun beradaptasi dengan perubahan serta memiliki strategi yang tepat untuk menentukan pesaing di pasar. Pengertian manajemen penjualan. Manajemen penjualan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aktivitas penjualan agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam prakteknya, manajemen penjualan tidak hanya berfokus pada bagaimana produk dapat dijual, tetapi juga bagaimana cara mengelola tim penjualan, menentukan strategi yang efektif, serta menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Manajemen penjualan juga berperan dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengatasi hambatan penjualan, serta meningkatkan kinerja sales. Secara sederhananya, manajemen penjualan dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam mengatur seluruh proses penjualan agar dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan memberikan hasil yang maksimal. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan individu dalam menciptakan, pengembangan, serta pengelola usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar. Kewirausahaan juga melibatkan keberanian dan mengambil resiko serta kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Seseorang kewirausahaan tidak hanya bertugas menjual produk, tetapi juga harus mampu berpikir kritis dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang dimiliki oleh penjual. Selain itu, kewirausahaan juga harus peka terhadap perubahan pasar, kemampuan membaca tren, serta memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dengan adanya jiwa kewirausahaan, seorang dapat menciptakan peluang baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, serta memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Tujuan manajemen penjualan. Manajemen penjualan memiliki berbagai tujuan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada keberlangsungan bisnis dengan jangka panjang. Tujuan-tujuan tersebut diantara lain yang pertama, meningkatkan value penjualan secara berkelanjutan. Kedua, mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, memperluas pangsa pasar dan menjangkau konsumen baru. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik. Keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kelima, meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap perusahaan. Dengan adanya tujuan yang jelas, perusahaan dapat menjalankan aktivitas penjualan secara lebih fokus dan terarah. Fungsi manajemen penjualan.
manajemen penjualan ada beberapa fungsi utama yang saling berkaitan dengan mendukung keberhasilan kegiatan penjualan. Yang pertama yaitu merencanakan penjualan. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen penjualan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan target penjualan serta strategi yang akan digunakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan serta meningkatkan risiko kegagalan. Yang kedua, pengorganisasian tim penjualan. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim penjualan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan pengorganisasian yang baik, kegiatan penjualan dapat berjalan lebih efektif karena setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Ketiga, pelaksanaan penjualan. Pelaksanaan merupakan tahap di mana strategi yang telah dirancang mulai dijalankan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjualan langsung, pemasaran online, atau promosi melalui media sosial. Keberhasilan tahap ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, strategi pendekatan kepada konsumen, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Dan keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penjualan berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Melalui evaluasi, perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi yang telah diterapkan, sehingga dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada peran kewirausahaan dalam penjualan. Kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penjualan. Seseorang wirausaha dituntut untuk mampu menciptakan ide-ide baru serta menentukan cara-cara kreatif dalam menarik minat konsumen. Beberapa peran kewirausahaan dalam penjualan yaitu pertama, mendorong terciptanya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, membantu menemukan peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Ketiga, menciptakan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih kreatif. Keempat, meningkatkan daya saing usaha di tengah banyaknya kompetitor. Kelima, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi. Dengan adanya jiwa kewirausahaan, perusahaan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan terus berinovasi. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana konsep sales management mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Konsep sales management memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian konsumen karena berkaitan langsung dengan cara perusahaan dalam menawarkan dan berkomunikasikan produknya. Yang pertama yaitu melalui pendekatan customer oriented. Perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih mendalam. Ketika konsumen merasa bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, maka akan muncul rasa tertarik dan ingin membeli produk itu. Kedua yaitu melalui relationship selling. Perusahaan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Hubungan yang baik akan menciptakan rasa percaya sehingga konsumen merasa nyaman dan tidak ragu untuk melakukan pembelian. Bahkan konsumen yang puas cenderung akan melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan setia. Yang ketiga itu konsep value selling, yaitu membantu konsumen dalam melihat manfaat yang lebih besar dari suatu produk. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas dan nilai yang diperoleh. Jika konsumen merasa bahwa produk memberikan manfaat yang tinggi, maka keputusan untuk membeli akan semakin kuat. Keempat itu melalui strategic selling.
Perusahaan dapat menentukan strategi komunikasi dan promosi yang tepat. Strategi yang menarik seperti diskon, bundling, atau promosi di media sosial dapat meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, pengalaman konsumen selama proses pembelian juga sangat mempengaruhi keputusan mereka. Pelayanan yang ramah, respon yang cepat, serta kemudahan dalam transaksi akan memberikan kesan positif yang mendorong konsumen untuk membeli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen penjualan yang baik tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada bagaimana menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Oke, segitu saja video dari saya. Thank you for watching and the next video. Bye!